Kiaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, tepuk tangan dilipat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Silakan Mas Abi. Silakan dipimpin doa Mas Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Mas Abi. Sebelum mulai pelajaran saya akan absen terlebih dahulu. Ada yang gak masuk hari ini? Sakit. Sakit panas. Ada lagi? Oke. Hari ini apakah teman-teman sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi sekarang, kita akan mereview sebentar. Kemarin Bapak telah mengajarkan kalian tentang nama-nama anak-anak Nabi dan Rasul. Ada yang masih hafal? Masih hafal semuanya? Masih. Ayo dimulai. 1, 2, 3. Ada 7 orang, 3 Laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. ibunya Bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. kakeknya bernama Abdul Muttalib. pamannya Bernama Abu Thalib. ya. Sekarang saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan belajar pengertian apa itu wahyu. Terus yang kedua kita akan belajar wahyu pertama diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan yang kedua kita akan belajar wahyu kedua yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Silakan diperhatikan PowerPoint yang telah Bapak tampilkan ini, yaitu wahyu pertama. Apa itu wahyu? Siapa yang tahu tentang wahyu? Apa itu wahyu? Yang tahu angkat tangan? Tidak tahu? Wahyu adalah pesan atau petunjuk dari Allah kepada Nabi dan Rasul. Jadi pesan ini disampaikan dari Allah berupa firman Allah yang mana berisi tentang ibadah, berisi tentang akhlak, berisi tentang kebaikan-kebaikan yang mana disampaikan kepada orang-orang pilihan Allah, pada Nabi dan Rasul. Yang mana terus setelah sampai ke Nabi dan Rasul,
nanti disampaikan kepada umatnya. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Siapa sih yang terima wahyu? Yang terima wahyu adalah Nabi dan Rasulullah, yaitu seorang utusan Allah pilihan, bukan orang sembarangan. Jadi mereka benar-benar bersih dari dosa, benar-benar mengerjakan kebajikan yang disuruh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan isyarat kepada umatnya. Contohnya siapa saja Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima namanya suhuf, yaitu Al-Quran. Kemudian Nabi Ibrahim menerima suhuf, bukan mushaf. Kalau Nabi Muhammad itu menerima mushaf. Kalau Nabi Ibrahim menerima suhuf, berupa lembaran-lembaran kecil, tapi bukan berupa kitab. Kemudian Nabi Isa menerima kitab apa? Nabi Isa menerima kitab Injil. Kemudian ada Nabi Musa menerima kitab Taurat. Kemudian lanjut, bagaimana wahyu disampaikan? Yaitu ada 3 cara penyampaian wahyu. Yang pertama melalui mimpi yang benar, sebagaimana seperti ceritanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, yang mana Nabi Ibrahim ini bermimpi disuruh menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail, yang mana akhirnya syariat ini digunakan dalam Islam, yaitu berkurban. Kemudian kalau malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Contohnya kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Al-Quran yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian langsung dari Allah. Ini maksudnya itu Allah langsung berfirman kepada Nabi itu bahwasanya langsung Allah memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu. Tapi yang ketiga ini yaitu nabi-nabi khusus tertentu seperti Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang mana beliau disuruh oleh Allah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kemudian apa sih fungsi wahyu? Nah, yang pertama agar manusia tahu mana yang baik dan mana yang buruk, menjadi pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang kedua menjadi pedoman sebagai pegangan hidup untuk kita berbuat baik kepada manusia. Kemudian mengajarkan tentang iman, ibadah dan akhlak yang baik. Tentang iman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang ibadah sholat, ibadah haji, ibadah apalagi? Mengaji, tadarus Al-Quran. Terus kemudian akhlak yang baik kepada orang tua maupun kepada masyarakat maupun kepada tetangga, kepada teman. Kemudian contohnya wahyu berupa apa? Yaitu berupa kitab suci Al-Quran. Contohnya, yang mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wahyu yang pertama yaitu surat apa? Ada yang tahu? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian, nah, habis ini Bapak akan menampilkan sebuah video. Nanti sampean dengarkan bareng-bareng. Terus nanti di akhir video Bapak akan memberikan tugas kepada setiap kelompok. Nah, silakan diperhatikan. Kisah Nabi Muhammad SAW
peristiwa kemudian dan turunnya wahyu. Pada usia 40 tahun, Muhammad selalu menyelimuti Gua Hira untuk menemui kebesaran Sang Pencipta alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, pertemuan malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi rasul melalui antara malaikat Jibril. Menuju usia awal kemakanan, tepatnya 40 tahun dalam hidupnya, beliau tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda nubuat atau kenabian. Kemudian, ketika beliau sedang berjalan, ada sebuah orang yang mengucapkan salam kepadanya. Kemudian saat Muhammad tidur, sementara terjadi yang juga atau mimpi yang benar, berupa fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini terjadi selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah merasa terjadi hal-hal aneh pada dirinya, Muhammad memilih untuk bertahan lurus atau menyendiri di Gua Hira yang letaknya jauh dari keramaian. Dengan berbekal bagi gandum dan air, Muhammad berangkat menuju Gua Hira. Khadijah mengantar suaminya sampai di depan rumah dengan penuh keikhlasan. Tak ada sedikit pun keluar dari bibirnya perkataan yang memberatkan kepergian suaminya. Berjalan agak jauh dari kota Mekah, terdapat sebuah gua kecil di Jabal Nur yang berukuran panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Hanya memuat 1 atau 2 orang di dalamnya. Ada alasan tersendiri mengapa Muhammad memilih Gua Hira sebagai tempat untuk bertahan lurus. Pertama, letak Gua Hira jauh dari jangkauan manusia. Mustahil orang-orang singgah kemari untuk urusan sehari-hari. Kedua, Gua Hira memiliki 2 sisi. Sisi pertama adalah celah yang menghadap langsung ke Ka'bah. Melalui celah itu beliau dapat menyaksikan bangunan suci Ka'bah. Sudah sejak lama Muhammad memikirkan banyak hal. Satu hal yang mengisi pikirannya adalah tentang kekuasaan Tuhan pencipta alam semesta yang tidak terbatas. Untuk apa dia Allah menciptakan manusia? Jika mereka yang membuat kerusakan di bumi, aku sudah penasaran, pasti ada yang besar di hati sini. Selain itu, keyakinan beliau telah kali berseberangan dengan perilaku jahiliyah orang-orang pluralis yang menentang. Sebenarnya, aku sadar bahwa kamu telah jauh dari panggilan Tuhan. Namun aku juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Hari ini adalah malam ke-27 bulan Ramadan. Setelah 26 hari bertahan lurus di Gua Hira, Muhammad didatangi sesosok malaikat berwujud manusia. Dialah Jibril dalam tubuh laki-laki yang berpakaian putih. Pada saat itulah Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Betul, Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Pada saat itu Jibril mendekat beliau dengan erat, seakan-akan ruh mau keluar dari tubuhnya. Kemudian Jibril melepaskan ikatan dan mengulangi perintahnya lagi. Baca, Untuk ketiga kalinya, Jibril mendekat Muhammad sampai beliau merasa sesat, lalu kembali melepaskannya dan mengulangi perintahnya sekali lagi. aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril melakukan hal yang sama kepada Muhammad, lalu beliau mengubah jawabannya. Baca, apa yang harus kamu baca? Maka malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Baca, mengenai Tuhan yang menciptanya. Dia telah menciptakan manusia dari sebuah tanda. Baca, dan nama yang dan mengajar manusia tentang mereka dan menciptakan manusia apa yang dia berkata. Ayat pertama surat Al-Alaq mengatakan perintah kepada Muhammad untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk manusia. Setelah menyampaikan wahyu, tiba-tiba Jibril menghilang dari tempatnya. Muhammad yang menyadari ketidakadilan Jibril merasa ketakutan, lalu beliau langsung berkemas untuk pulang. Beliau masih merasa ketakutan dan tidak menyangka telah melewati peristiwa aneh yang akan merubah hidupnya.
Muhammad turun mencepat dari gunung dan melewati padang pasir luas. Tiba-tiba terdengar suara bernyanyi. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Muhammad yang mendengar suara Jibril menghentikan langkahnya dan melihat ke arah lagi. Itulah kali pertama Muhammad melihat Jibril lepas dari malaikat. Tiba-tiba saja Jibril menghilang. Segera saja Muhammad terburu-buru meninggalkan tempat itu dengan penuh ketakutan. Sesampainya di rumah, Muhammad mendapati suaminya telah pulang mendekatinya. Selimuti aku. Selimuti aku. Khadijah merasa kaget melihat suaminya menunggu. Segera saja ia menyelimutinya. Khadijah tidak melontarkan pertanyaan apapun kepada suaminya tentang hal yang baru terjadi. Hal itu dikarenakan Khadijah sangat menghormati Muhammad. Lalu Khadijah menyiapkan air minum di dekat suaminya dan menunggu penjelasannya. Setelah keadaan tenang, Muhammad menceritakan kejadian yang baru menimpanya secara detail kepada Khadijah dengan dipenuhi perasaan takut dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri, wahai istriku. Kisah Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya akan mengasih LKPD, yaitu nanti setiap kelompok saya bagi jadi 4 kelompok. Nanti saya kasih tugas di sini. Nanti menarik garis ya, menarik garis menyocokkan. Jadi kerjanya itu per kelompok. Nanti yang sudah dikumpulkan ke depan, oke? Saya baru tak lewat. Silahkan ini nanti ditarik garis dicocokkan. Jadi itu LKPD-nya itu ditulis ya. Ini ada tulis, silahkan ditulis setiap kelompok. Nanti dicocokkan ditarik garis.
Silakan siap kelompok menarik garis. Siapa nama nabinya, Al-Quran menghibur nama surat apa, dan Nabi Muhammad berusia begini di mana saya terima wahyu. Silakan menarik garis. Dan sudah nanti ditentukan. Ditulis di baliknya. Baliknya di sini. Ditulis di baliknya. Nanti ditarik garis dicocokkan. Dari setiap kelompok menulis, terus menarik garis. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 8, sudah ada belum? Ayo yang 8. Kerjakan semuanya. Sudah selesai semuanya? Silakan perwakilan kelompok diubah ke depan. Dan sudah sini keluarkan. Dan sudah silakan diubahkan ke depan. Perwakilan kelompok. Ayo duduk tempatnya masing-masing, ayo.
Dari teman-teman, apa dari pembelajaran tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sebelum pembelajaran diakhiri, saya akan menyebarkan tugas evaluasi ini nanti dikerjakan dan dikerjakan nanti dikumpulkan ke depan. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, dikasih nama. Kasih nama sama kelasnya ya. Di bawahnya, tulisannya di bawahnya. Saya kasih waktu 5 menit.
Waktunya habis. Dikumpulkan, ayo waktunya selesai. Papa jadi tenang. Gak ada lockdown. Sekarang ayo balik ke tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu. Kesimpulan dari tadi penjelasan Bapak yaitu wahyu adalah pesan atau iman melalui Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul Allah dan Nabi Allah. Wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu kedua surat apa? Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya.
antum yang bab wahyu pertama dan wahyu kedua nanti dikumpulkan akan bapak nilai minggu depan. Nah, alhamdulillah untuk hari ini pembelajaran sudah selesai. Saya kira cukup hari ini. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.